Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali Ashabul Yamin kembali menyapa teman-teman dalam program spesial talk show Pro 2. Dan teman Pro 2, seperti yang teman-teman lihat bahwasanya hari ini Ashabul bukan dalam studio, tetapi hadir langsung di salah satu kampus luar biasa, dosennya luar biasa, tenaga pendidik luar biasa, Bapak Rektor, Wakil Rektor yang juga luar biasa, dan teman-teman mahasiswa yang gak kalah luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah teman-teman? Di mana lagi kalau bukan di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Teman Pro 2, tentunya kehadiran kita hari ini bukan hanya hadir begitu saja, tetapi ada satu hal yang ini menarik untuk dibahas teman Pro 2 dan dekat dengan anak muda. Yang mana pembahasan kita hari ini kita balut dalam sebuah tema merangkai masa depan hebat melalui pendidikan karakter. Teman-teman Pro 2, banyak orang percaya bahwa masa depan yang hebat itu dimulai dari pendidikan yang baik. Tapi apakah pendidikan saja sudah cukup? Di tengah persaingan yang semakin ketat, ternyata teman Pro 2, karakter ini juga menjadi bekal penting yang sering menentukan langkah seseorang menuju kesuksesan. Nah, di hari ini kita akan ngobrol tentang gimana pendidikan dan karakter ini bisa menjadi kunci untuk merangkai masa depan yang lebih cerah. Tentunya bersama kedua narasumber yang luar biasa pada hari ini, kita sapa bersama. Narasumber pertama, Rektor ITB Haji Agus Salim Bukit Tinggi, Bapak Dr. Yuli Hasri SE MBA CXRM. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ashabul, selamat pagi, apa kabar? Pagi Bapak, alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Kabar baik, Kabar senang baik. dengan RI dan Pro 2 RI Bukit Tinggi. Iya, dan kita juga senang bisa bertemu Bapak, mana tahu Ashabul bisa jadi mahasiswa berikutnya dari ITB Has. Insya Allah. Insya Allah. Langsung ya. Langsung. Dan selanjutnya Ashabul mau sapa teman Pro 2, narasumber kedua kita, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni. Kita sapa bersama Bapak Kandidat Dr. Imran SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kalau misalkan kedua narasumber kita sudah luar biasa nih, keadaan hari ini Ashabul juga tentu sangat luar biasa. Kenapa? Karena Ashabul bisa hadir di tengah bapak-bapak yang tidak pernah terbayang sebelumnya bisa hadir di sini teman-teman ya, dan sekarang bisa menjadi moderator untuk membahas satu topik yang luar biasa, merangkai masa depan hebat melalui pendidikan karakter. Mau ke Bapak Rektor dulu, Bapak Yuli Hasri. Bapak, menurut Bapak nih sebagai pembuka obrolan kita hari ini, mana yang Bapak lihat yang sering direncanakan generasi muda saat ini itu masa depan yang hebat atau liburan akhir pekan Bapak? Oke. Terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 Pak. Pro 2 RI. Ini sangat bahagia sekali kami ya, karena bisa berbagi dengan masyarakat pendengar setia Pro 2 RI Bukit Tinggi. Baik, pertanyaannya bagus tadi, mana penting mempersiapkan masa depan atau liburan ya? Liburan di ya. akhir pekan Pak. Jawaban saya pasti yaitu mempersiapkan masa depan. Masa depan itu penting, ya, apalagi topiknya sangat menarik ini ya. Iya Bapak. Kata-katanya tajam ini, merangkai masa depan hebat melalui pendidikan karakter. Merangkai berarti menyusun, mempersiapkan Iya. masa depan. Ya. Ini kata-kata masa depan ini sangat menarik bagi saya. Masa depan berarti future, 10 tahun kemudian. Katakanlah adik-adik kita ini, pendengar Pro 2 RRI Bukit Tinggi, umur rata di atas 20 ya, berarti sekitar 30 tahun umurnya, 10 tahun mendatang ya. Apa keadaan kita ya? Kita bisa memprediksi apa situasi 10 tahun ke depan. Misalnya seperti daya saing ya, makin ketat karena manusia ya, berkembang terus, globalisasi. Iya. Ada sekarang digitalisasi ya, kemudian AI, kemudian konflik dan sebagainya. Jadi merangkai atau mempersiapkan tentu katakanlah dunia pendidikan terutama kampus ITB Has Bukit Tinggi ya, tentu memberikan wadah
kesempatan, panggung kesempatan mana adik-adik ini bisa mempersiapkan diri di kampus. Itu yang kita akan bahas pada pembuka ini. Kemudian kalau liburan memang penting ya, karena katakanlah ada work life balance ya, keseimbangan hidup, Iya. bahwa kita bekerja, belajar, melaksanakan kegiatan rutin ya, seperti pendidikan ini. Ada kita mahasiswa tetapi perlu libur. Iya. Namanya refreshing, Iya, Pak. recharging. Tapi masa depan tentu perlu kita persiapkan, Iya. karena masa depan itu akan kita temui nanti. Itu mungkin Iya. jawaban singkat Azabul. Iya Adik Bapak, kita. Ya. siap. Berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi teman-teman Pro 2 ya, bahwasanya merencanakan masa depan itu adalah hal yang utama teman-teman. Liburan bukan berarti nggak penting, penting juga sebagai momen kita refreshing dan recharge lagi diri kita untuk menata masa depan. Dan berikutnya Asabul mau ke Bapak Warek. Pak, ini terkadang dalam menata masa depan generasi muda selalu dihadapkan dengan rasa malas Bapak. Banyak ada malas belajar, malas berkembang, malas bangun pagi. Menurut Bapak nih, malas yang mana yang paling berbahaya Pak? Nah, itu dia. Hmm. Luar biasa ya pertanyaannya. Dan saya mulai dari data. Mm-mm. Bahwasanya tahun 2030, 65% pekerjaan yang ada saat ini tidak ada lagi namanya di tahun 2030. Ada nama yang baru. Iya. Kemudian yang kedua, data yang kedua, 10 orang yang tamat ya, 3 orang yang tamat di 10 perguruan tinggi yang top. Itu hanya 10 orang yang menjadi leader. Mm-mm. Selebihnya kalah oleh orang-orang yang nilainya pas-pasan tapi memiliki karakter yang hebat. Iya. Nah, artinya apa? Tema kita hari ini, pendidikan dan karakter itu adalah sisi sentral Mm-mm. yang akan menjadi penopang generasi berikutnya. Karena generasi berikut itu tidak cukup hanya dengan ijazah saja, Iya. tidak cukup hanya dengan teori saja, tapi ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan dan perlu dimiliki. Maka saya kira sangat tepat sekali topik kita hari ini, yaitu terkait dengan pendidikan dan karakter. Iya Bapak. Nah, tentu saja pertanyaannya tadi jawabannya singkat, Mm-mm. bahwasanya kemalasan yang dimiliki oleh remaja saat ini adalah kemalasan untuk berubah dan bergerak. Ya, Iya, itu. kemalasan untuk berubah dan bergerak. Ya, Betul, sesuai Bang. dengan perkembangan zaman hari ini. Iya, Bapak. Dan juga seperti yang Bapak Warek sampaikan tadi bahwasanya pendidikan dan karakter ini posisi sentral, betul ya, Bapak? Ya. Dan secara tidak langsung ini juga sebagai pondasi masa depan bagi generasi muda. Asabul mau ke Bapak Rektor. Pak, apakah pendidikan dan karakter ini bisa dikatakan sebagai pondasi masa depan yang hebat, Pak? Ya, itu betul ya. Dan I do believe ya, saya sangat yakin itu. Iya. Karena fakta menggambarkan, lihatlah orang-orang sukses sekarang. Mungkin anak-anak kita, adik-adik kita, teman Pro Pro 2. FM, Pro 2 FM mempunyai idola ya. Katakan siapa nama-nama ya. Saya yakin karakternya dipunyai. Iya. Karakter yang unggul tadi. Alhamdulillah saya ada buku ini. Mudah-mudahan karena pengalaman saya jadi pendidik 33 tahun ya. Karena SK saya dulu 93. Peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan SDM unggul. Unggul itu berarti hebat ya. Hebat, Nah, iya, itu. Pak. Di buku ini banyak saya menyoroti karakter tadi. Misalnya gini, hal yang kecil ya, hal sederhana ya. Iya, Pak. Ada seorang jenderal dari Amerika ya. Sederhana dia, bahwa kesuksesan itu dilihat hal yang kecil saja. Misalnya melihat tempat tidur. Iya. Nah, lihatlah tempat tidur seorang anak muda, seorang mahasiswa, bagaimana dia. Kalau bangun dia bersihkan, kamarnya dia bersihkan. Berarti dia mampu mengelola hal yang kecil. Iya, Pak. Kebersihan tadi. Kalau amburadul, semberawut, nah ya, mengelola yang kecil aja enggak bisa, apalagi mengelola diri secara luas, mengelola masyarakat apalagi. Itu yang kecil. Iya, Pak. Jadi karakter itu penting ya. Misalnya hal-hal katakanlah kejujuran, integrasi, itu adalah mata uang ya. Dimanapun orang jujur itu dapat tempat. Orang yang bohong nggak suka dengan orang bohong kan. Apalagi orang jujur, Iya. nggak suka dengan orang bohong. Kemudian daya tahan, daya juang,
bagaimana karakter tadi, mungkin toleransi, acceptance the people itu, menerima orang perbedaan itu kan karakter. Iya, Pak. Tidak boleh ego, hanya memikirkan diri sendiri. Karena kesuksesan itu working with a true people, ya. Kita bekerja sama. Misalnya orang-orang sukses tidak mungkin berdiri sendiri. Iya. Misalnya tadi kita ketemu kepala RI ya, berapa tadi 70 orang ya staff Iya. ya. Iya, Pak. Pasti Betul, Pak. disupport, working with a true people tadi. Saya sebagai rektor nggak bisa saya ditunjuk oleh diri saya sendiri. Iya. Tentu ada situ dosen, ada masyarakat, ada yayasan. Mm-mm. Jadi bekerja sama bisa menghadapi konflik. Konflik. Nah, ini yang anak-anak muda ya, teman Pro FM yang permasalahan kita pada anak muda sekarang nggak kuat dengan konflik. Bahwa konflik itu tidak bisa dihindari. We cannot avoid the conflict. We should be manage the conflict. Bahkan konflik itu adalah positif. We don't have conflict, we create conflict. Tidak ada konflik berarti tanda apathy, kekakuan, stagnan gitu. Tapi konflik yang apa? Positif, konstruktif itu. Nah, karena dengan konflik kita bisa evaluasi koreksi. Koreksi terhadap sesuatu dan lebih baik. Nah, itu karakter juga. Tahan terhadap itu. Nah, jadi karakter-karakter yang fundamental tadi yang dasar, kejujuran, rajin, bisa menerima orang, berkolaborasi, kemudian hambatan-hambatan kita tahan ya, endurance namanya. Iya, Pak. Saya ada, cobalah mungkin teman Pro 2 FM, the 10 factor to make people success itu untuk masa depan. Saya cari tadi, ternyata yang akademik itu udah di bawah. Akademik record atau performance itu, teori-teori karena AI telah menggantikan itu. Pengetahuan itu mudah didapat. Tapi di atas itu adalah kolaborasi, itu yang paling penting. Kemudian mengatasi konflik, kemudian daya tahan, bahkan penguasaan bahasa asing di atas academic performance atau academic record. Penguasaan bahasa asing. Kemudian kesehatan juga penting ini. Orang hebat, orang semangat, tapi kalau sakit ya, berarti kaitan dengan karakter ya, tidak malas olahraga, mager ya. Iya, mager. Kemudian pola hidup, makan, kemudian olahraga, kelola emosi juga karakter. Tidak emosi, tidak marah, tidak baper, tidak mulai cemas dan sedih. Karena semua itu karakter, kematangan emosi. Itu Azabu sementara. Siap Bapak. Berarti memang benar ya teman Pro 2 bahwasanya pondasi masa depan yang hebat itu adalah pendidikan dan karakter. Dan ini beriringan ya Bapak ya. Dan selanjutnya Sabul mau ke Bapak Warek. Pak, sebesar apa sih peran karakter ini dalam membentuk kualitas seseorang? Gimana tuh Pak? Baik, udah Sabul Yamin. Kita bisa melihat ya banyak contoh-contoh bagaimana terutama kita di kampus ya. Iya. Yang notabene kebanyakan mahasiswa-mahasiswinya adalah generasi muda. Saya melihat ada dua tadi yang kita singgung ya, bahwasanya pendidikan dan karakter itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Pendidikan adalah panduan. Pendidikan adalah kompas. Kemana orang itu akan berjalan? Kemana tujuan yang mau dia capai? Bagaimana seseorang itu dia menganggap pendidikan ini bukan seperti angka matematik. Ketika dia lakukan, dia jalani pendidikan, dia harus ke sana, tujuannya ke sana. Iya. Dia bisa nanti berubah. Tapi panduannya adalah dia punya kompas ya, kompas tadi. Dia punya pendidikan sebagai panduan. Iya. Kemudian panduan ini perlu ditopang oleh karakter. Ini pertanyaan udah Sabul Yamin tadi. Iya ya. Bapak. Dia dua buah yang perlu disandingkan dan tidak bisa terpisah. Karakter ini dia akan menopang karena kita lihat sekarang orang pendidikannya tinggi tapi maling. Dia pintar tapi koruptor. Banyak kasus sekarang kita lihat di negara kita ya, yang lagi viral. Ada mantan menteri, bahkan terakhir sekarang lagi heboh nih banyak meme-nya tentang kepala BGN. Mereka kalah apa pendidikannya? Iya. Tapi kita bisa lihat, kita tidak mau memvonis ya karena mereka sedang memproses. Iya, kita Bapak. ini contoh lugas saja karena ini yang sedang viral. Teman-teman Pro 2, karakter inilah yang akan menjadi jangkar nanti.
ketika seseorang sudah punya arah, kemudian dalam perjalanan dia salah arah, jangkar ini yang akan mengikat dia. Jangkar ini adalah karakter. Karakter itu membuat seseorang yang awalnya dia berpikir, ini bisa saya lakukan dengan kepintarannya. Iya. Padahal ini menyalahi aturan, menyalahi ketentuan. Baik itu secara sosial maupun bisa jadi agama maupun secara hal yang lain. Ketika mahasiswa misalnya, dia pintar. Kemudian tidak ada pengawas saat UAS. Ketika dia punya karakter, ya, Iya. jujur misalnya, dia nggak akan mau itu lihat jimat, dia akan nggak mau itu contekan. Karakter, dia pintar. Iya, Pak. Tapi satu sisi dia nanti akan ada godaan, akan ada sesuatu yang membuat dia berpaling dari nilai-nilai pendidikan yang dia dapatkan. Karakter ini muncul dari dalam diri dia. Apapun yang terjadi, ini bukan hak saya. Iya. Tidak akan saya ambil. Terlepas itu akan nampak oleh orang atau tidak. Karena punya karakter. Kalau dia punya karakter religi misalnya, dia akan merasa akan selalu diawasi oleh Tuhan, Allah Sang Pencipta. Kalau saya buat ini, manusia bisa luput, manusia bisa ditipu. Tapi Allah tidak. Nah inilah yang akan membuat seseorang itu menjadi kuat ya, Iya, Bapak. secara otak dan tentu saja disaring atau difilter oleh karakter ya yang dari dalam diri dia. Iya, Gitu. Bapak. Dan akan luar biasa seseorang kalau misalkan pendidikannya luar biasa diikuti dengan karakter yang juga luar biasa, betul ya, Bapak? Benar. Baik, Abdul mau ke Bapak Rektor. Pak, singkat saja, Pak. Menurut Bapak ini pendidikan seperti apa yang dibutuhkan untuk menciptakan masa depan yang gemilang, Pak? Oke. Kita seperti apa ya, siklus ya, cycle. Iya, Pak. Mana penting karakter dulu atau sukses? Iya. Kan siklus ya, karakter sukses. Awalnya adalah karakter, karena karakter itu katakan pondasi penting. Misalnya mahasiswa, kalau punya karakter rajin, Iya. tentu prestasi akademiknya akan bagus ya. Meningkat. Dia Iya, tidak Bapak. akan bolos, dia akan disiplin. Karakter itu kan sesuatu apa ya, value, norma, prinsip hidup yang mengkristal, Iya. dan itu akan menjadi konsisten terhadap kehidupannya, actionnya, behaviornya, cara berpikir akan dipakai ya, menjadi roh, menjadi pakaian. Kalau karakternya rajin, tentu akan masuk kelas, Iya. ikut ujian, apalagi tadi kejujuran. Iya, Bapak. Nah, maka akan apa? IPK-nya akan bagus, dosen akan sayang sama dia dan sebagainya. Semuanya terbuka, ya. Apalagi yang katakan kerja keras, mampu berkolaborasi tadi, semuanya akan datang ya itu. Iya, ya. Pak. Jadi saya melihat ya, kemudian saya tulis di buku ini bahwa kampus harus memberi wadah tadi. Saya sangat senang mahasiswa-mahasiswa yang aktivis gitu. Iya. Katakan BEM ya, di BEM ya, sebagai UKM, ya. UKM itu. Karena situlah miniaturnya kehidupan. Miniatur kehidupannya ini yang kita di kampus ini. Kampus ini bukan alam gaib ya. Iya. Ya, bukan alam apa, tapi alam nyata gitu. Ya, karena di situ ada ya, kita katakanlah ada event ya. Maka di situ kerjasama, ada konflik, ada komunikasi, ada leadership di situ. Iya. Mungkin ada situ politik yang bagus ya. Bagaimana Iya. kita mencapai tujuan tapi tidak lugu ya, tidak cupu bahasa sekarang. Iya. Jadi itu. Jadi kampus harus menyediakan itu. Harus menyediakan itu. Mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa tidak hanya di kelas. Berikan dia panggung ya untuk menjadi ya. Saya punya keyakinan, I do believe menjadi good itu bisa di-create. Iya. Menjadi good leader lah, good karakter itu bisa di-create ya. Yang penting ada kesadaran dari mahasiswa bahwa ini yang dibutuhkan masa depan itu. Iya. Ya, salah satunya adalah yaitu kerjasama, jujur, presentasi skill ini. How to deliver the message to the people gitu. Nah, itu kan skill juga di kampus, wadah tuh ada. Ikutlah di BEM, ikutlah di UKM tadi. Di pendidikan itu ya mungkin di kampus juga di kelas sendiri harus ada. Jangan hanya writing examination, jangan hanya ujian nilai itu hanya Iya. mengapakan ya teori-teori ditanya. Iya. Tapi di kelas itu apa ada presentasi, ada grup kelompok assignment, tugas-tugas kelompok.
mungkin ada rule ya, permainan peranan di situ. Itu penting melihat orang yang jujur, orang yang peduli dengan kawan-kawan, siapa. Mungkin penilainya ke situ. Pemerintah sudah ada itu ya dengan OBE tadi, CPL namanya, Pak. capai pembelajaran. Tidak hanya akademik, tapi ada porsi-porsi karakter gitu. Siap. Dan Itu. kalau menurut Bapak nih Pak, kira-kira ilmu dan skill apa nih yang perlu mulai dipersiapkan oleh anak muda sekarang, Bapak, untuk menghadapi masa depan? Iya. Dia kan apa tadi saya masa depan hebat hebat itu wow ya. Wow atau extraordinary. Yang paling penting itu tadi betul ya tadi kejujuran, bisa berkolaborasi. Tapi itu dirangkai kalau ingin secara apa konkret adalah leadership. Karena sukses tanpa leadership, kita sukses ini seperti saya sampaikan karena support ya. Support, dukungan, pilihan orang di sekitar kita. Itu menjadi sukses. Sukses kan jadi pemimpin apa aja. Bapak. Kita kerja di BUMN jadi kepala kantor, jadi pejabat, dosen jadi rektor. Ya kan, dimanapun pimpinan, tentu leadership. Ya, kita memimpin orang, bagaimana kita mampu menciptakan ya kerjasama, sinergi, cohesiveness namanya bahasa keren. Iya, Bapak. Keterpaduan tadi. Leadership itu penting. Iya, Pak. Tentu leadership yang baik itu dirangkai ya, dirangkai presentasi skill, public speaking, tambah dengan mendulukan kepentingan umum, kemudian apa ya empati kepada orang dan sebagainya. Jangan ego. Kalau ego kita orang tidak akan pilih kita. Iya, Itu Bapak. salah satu kata kuncinya. Siap, Bapak. Menjadi good itu bisa di-create. Menjadi good ya. Good ya. Menjadi baik bisa di-create. Iya. Saya banyak tuh. Menjadi great, hebat itu memang perlu talent. Tapi good sudah oke kita kan. Kalau kita sadar. Jadi apapun kita, profesi kita nanti menjadi good itu ya mendapatkan sukses. Gitu. Iya, Ya. Bapak. Itu. Iya Bapak, luar biasa. Jadi memang ada banyak skill teman-teman ya yang harus kita dalami supaya kita bisa nih siap untuk hadir terhadap masa depan. Ya mungkin sekarang bisa dikira-kirakan apa sih yang akan menjadi tantangan kita ke depannya. Jadi teman-teman boleh banget skill-skill yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Rektor kita itu bisa kita pelajari dari sekarang untuk menyongsong masa depan. Asabul kembali ke karakter ke Bapak Wakil Rektor. Pak, seperti apa nih karakter yang harus dibentuk agar tangguh menghadapi tantangan di masa depan, Bapak? Karena tantangan masa depan itu ada beberapa yang bisa diperkirakan oleh generasi muda sekarang, ada yang nggak bisa, Bapak. Baik. Makasih. Saya sepakat ya dengan Pak Rektor tadi. Bahwasanya ya kita di kampus mempersiapkan generasi-generasi yang akan kita buat menjadi orang-orang yang berkarakter. Nah, pertanyaan dari Sabul Yamin tadi, bagaimana karakter yang harus dipersiapkan? Saya mau bawa kisah nyata ya. Seorang pemuda usia 21 tahun yang terkenal sampai saat sekarang ini, yang merupakan salah seorang pewaris tahta ya dari Sultan Murad II. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Usia 21 tahun. Usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih mampu meruntuhkan tembok yang tingginya 12 meter, tebalnya 5 cm. Apa yang dimiliki oleh pemuda usia 21 tahun ini? Apa tuh, Pak? Yang pertama, dia sudah ditanamkan, sudah diarahkan oleh mentornya, yaitu ayahnya sendiri. Usia 6 tahun, dia tidak diberikan mainan. Dia diajarkan, dia diarahkan seperti tadi saya sebut, kompasnya. Setidaknya ada 3 hal. Ya. Apa tuh, Pak? Yang pertama, kemampuan belajar. Ini pendidikan. Iya. Muhammad Al-Fatih diajarkan 7 bahasa. Termasuk bahasa Romawi. Kemudian yang kedua, ya di samping pendidikan, yang kedua yang diajarkan adalah tentang bagaimana kemampuan berpikir. Iya, Pak. Karena dia akan diproyeksikan sebagai generasi yang akan menaklukkan Konstantinopel nantinya, dia diasah berpikirnya. Dia diajarkan bagaimana strategi perang, bagaimana ilmu geografi, bagaimana ilmu matematika, diajarkan di usia 6 tahun itu. Kemudian yang ketiga, dia diajarkan kemampuan berkarya.
dia tidak cuma menghafal teori. Nah, seperti kata Pak Rektor Iya, tadi, iya, tidak hanya Bapak. teori, tapi dia buktikan di masanya ketika dia memimpin kerajaan dari turunan ayahnya, dia membuat suatu temuan, ya, ini dikenal dengan bom basilika. Di masa itu belum ada. Bahkan Romawi pun, kerajaan Konstantinopel pun nggak punya. Iya. Itu pendidikan. Kemudian jika kita kaitkan dengan karakter apa yang disiapkan, kita bisa jadi contoh ini. Karena ini bukan dongeng, ini fakta. Bagaimana Muhammad Al-Fatih itu menjadi seseorang yang sangat fenomenal. Iya. Dan sampai saat sekarang belum kita temukan orang-orang seperti itu, ya. Karena kita perlu tahu Muhammad Al-Fatih juga dikelilingi oleh orang-orang super. Iya. Ya, yang kalibernya tidak kalah juga dengan Muhammad Al-Fatih. Karakter yang ditanamkan oleh sang ayah kepada Muhammad Al-Fatih yang bisa kita tiru adalah yang pertama, integritas dan visi. Sejak kecil sudah ditanamkan nilai-nilai agama, Iya. ruhiyahnya, spiritualnya itu, spiritual ya. Nah, saking kecatnya saya tekankan spiritualnya itu ditanamkan. Dia sudah hafal hadis, dia sudah hafal ayat, ya. Ya, karena hadis yang mengatakan, hadis Rasulullah SAW, maaf jika saya salah dalam penyampaian, intinya apa? Akan ada nanti generasi terbaik yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan dia merasakan itu berada pada dirinya. Ditanamkan oleh ayahnya. Itu visi namanya. Kemudian tangguh. Usia 12 tahun, dia diangkat jadi raja, menggantikan ayah yang sakit. Tapi dia dikudeta. Tapi usia 19 tahun, balik lagi. Dan dia pimpin lagi, artinya dia tidak hanyut. Dia tidak gagal dalam melaksanakan yang terakhir, ada empati. Artinya apa? Dia tidak merasa bekerja sendiri, dia berkolaborasi dengan orang lain, ya. Iya. Kemudian dia berikan kebebasan kepada orang yang ditaklukkan untuk melanjutkan hidupnya. Ya. Silakan. Siap Bapak. Dari 4 poin yang telah Bapak Warek sampaikan teman-teman, kembali lagi, ternyata secara garis besarnya pendidikan karakter, betul ya Bapak ya? Ya. Dan teman-teman, kita tentu masih membahas hal yang luar biasa ini bersama Bapak Rektor dan juga Bapak Wakil Rektor. Nanti Ashabul juga akan bertanya, siapa yang paling berperan dalam membentuk karakter? Apakah itu keluarga, sekolah, lingkungan, kampus, atau ada hal lain? Nanti kita akan terima jawaban dari Bapak Rektor dan juga Bapak Wakil Rektor. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan Nusantara. Dengan semangat yang membara dan inovasi yang tak terbatas, pemuda dapat menjadi motor penggerak perubahan. Mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai positif, membangun komunitas yang inklusif, dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang memadai, pemuda dapat tumbuh menjadi generasi emas yang mampu membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Nggak capek tuh mata main gadget terus? Ih, emang kamu baca buku melulu. Iya biarin, kan itu lebih positif. Kuper tahu, kurang pergaulan, nggak punya teman dan kudet. Ini era digital kali, manfaatin dong jari-jarimu. Jarimu bisa jadi harimaumu yang akan memakan kamu. Jangan biarkan gadget mengendalikan waktumu, apalagi mengomentari kehidupan orang lain. Terus aku harus gimana? Ya istirahatkan gadgetnya, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Orang pintar bijak bersosial media. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.
Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oke teman Pro 2, masih bersama saya Ashabul Yamin dan tentunya masih bersama dua narasumber luar biasa kita, Bapak Rektor dan juga Bapak Wakil Rektor ITB Haji Agus Salim Buketinggi. Pak, masih semangat Pak? Masih. Harus Pak ya? Nah, itu juga karakter itu. Iya. Selalu semangat untuk hal yang baik. Nah, ini kan pekerjaan yang baik ini. Iya betul Bapak. Mendidik bangsa ya, memberikan informasi dan sebagainya. Iya Tetap sih ya semangat. Bapak. Kalau Bapak udah semangat, Ashabul pasti masih semangat. Teman Pro 2, seperti yang tadi sempat Ashabul sampaikan, bahwasanya kita akan bertanya kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor mengenai siapa sih yang paling berperan dalam membentuk karakter. Apakah itu keluarga, sekolah, atau lingkungan? Boleh Bapak? Iya. Jadi karakter seseorang itu ya, apalagi sudah menjadi katakanlah orang yang sukses tadi. Iya. Banyak hal yang berperanan ya. Tapi kalau saya urut ya, buat prioritas memang orang tua. Orang tua ya Terutama Pak? ibu. Ibu adalah madrasah pertama bagi Iya. anak-anak ya, bagi manusia suci lahir ya. Ini saya himbau kepada orang tua kalau ada mendengar memang ya. Bahkan ya maaf kalau ini Pak Ustadz ya, dari proses lah katakanlah pemakanan ya nak, orang tua makan yang halal Iya. itu kan mempengaruhi kepada janin ya, jambang bayi tadi. Itu bahkan dalam kandungan apa yang diperbuat oleh orang tuanya, anak-anak ini mungkin ilmu neuroscience ya, udah merekam ya apa yang dibuat oleh orang tuanya. Walaupun belum lahir ke dunia nyata ini, tapi anak bayi di dalam kandungan sudah merekam. Jadi orang tua sampai nanti lahir katakanlah balita tadi ya, Iya, Pak. umur 0 sampai 5 tahun orang tua ya. Bahkan saya sebagai orang tua juga pengalaman dan berbagi kepada kawan-kawan yang lain ya, kawan-kawan seusia saya, Iya Pak. bahwa anak-anak itu mencontoh, dia adalah kertas kosong. Itu sebabnya Nabi kita Pak Ustadz ya. Nah, banyak maaf Pak Ustadz kalau ada yang apa ini, tapi saya yakin bahwa hadis Nabi itu banyak perbuatan Nabi, bukan perkataan baginda, ya, perbuatan. Jadi orang tua itu perbuatannya. Nah, bahkan di dalam pimpinan saya tulis di sini atau dalam beberapa koran dan buku, lead by example. Nah, bahwa pimpinlah dengan contoh. Berarti kita memimpin, kita juga pemimpin rumah tangga ya, bapak, ibu, kakak-kakak nih, kalau adiknya. Berikan contoh. Anak-anak kita pasti karakternya kita tahu ini anak siapa. Anak teman kita tahu kok mirip cara ngomongannya, tata bahasanya mirip orang tuanya. Jadi orang tua satu. Ada golden age namanya ya, usia emas tuh. Yang usia sampai umur 18 tahun, tapi critical age itu ya dari umur sekolah lah ya. Iya, Pak. Katakanlah umur setelah PAUD sampai umur mungkin 18 tahun, tapi usia-usia teenager tadi 7 sampai 12 tahun itu critical age. Itulah watak yang dasar masuk ke bawah sadar kita menurut neuroscience tadi, itu duduk. Nah, jadi orang tua ya, karena banyak di rumah. Nah, tapi kalau udah kuliah, tentu karakter ini sudah jadi ya. Sentuhan dari pendidikan penting menguatkan, menambahkan ya. Iya, jadi orang Bapak. tua ya. Iya Bapak, orang Keluarga, tua. termasuk adik kakak, keluarga besar dan sebagainya. Yang kedua adalah tentu guru ya. Guru katakanlah dari guru PAUD sampai
SMA sampai dosen. Nah, itu juga mewarnai. Iya. Jadi saya menghimbau para pendidik, guru atau dosen saya sendiri sebagai dosen bahwa seorang guru, seorang dosen, pendidik itu passion namanya. Iya, Pak. Bahwa hati nuraninya, panggilan jiwanya itu. Kalau pendidik pasti dia tahu bahwa dia mendulukan karakter dari mahasiswanya. Dia tidak hanya academic oriented ya. Apalagi ujian tulis, writing examination tadi. Itu tidak zamannya lagi. Iya. Maka dia mendulukan dalam penilaian, attitude, kerajinan, sopan santun, termasuklah presentasi leadershipnya dan sebagainya. Jadi kita urut orang tua, keluarga, guru, dan juga masyarakat ya. Katalah pemimpin kita ada ya, pemimpin informal, datuk kita, inyek kita juga memberikan warna ke anak-anak didik kita, anak-anak bangsa ini. Kemudian juga pimpinan formal misalnya, RT, RW. Iya. Kadang ada event-event yang perlu dikemas ya untuk pesan kepada anak-anak muda seperti ini. Ya. Siap, juga Bapak. pemerintah juga ya. Nah, itu saya mengimbau kepada pemerintah ya. Saya lama di Malaysia sebagai dosen dulu ya, dosen part-time itu. Ada program yang menarik, anak saya membesar di Malaysia dan secara karakter dan keamanan saya tidak apa, tapi kita boleh meniru yang lebih baik itu. Setiap hari Sabtu. Iya. Jadi sekolahnya itu dari Senin sampai Jumat, tapi Sabtu kosong. Maka Sabtu itu ada programnya eskul bilang kita, tetapi tentang banyak hal, misal menghindari kenakalan-kenakalan, anti rokok, narkoba, pergaulan bebas, vandalisme ya. Kemudian sopan santun dan sebagainya. Sama dengan mengaji, beribadah. Sabtu itu khusus ya. Sampai membersihkan sekolah kosong. Situlah dititip pendidikan karakter, bagaimana sopan santun. Ada lomba-lomba, Pak. Lomba-lomba ngaji dan sebagainya. Sabtu khusus untuk pesannya saya lihat pendidikan karakter. Menghadapi tantangan globalisasi ya. Iya. Kan ada negatif ini, begal nama vandalisme, pergaulan bebas, narkoba, LGBT. Itu dikampanyekan ya selama hari Sabtu. Jadi peranan pemerintah, dia datang misalnya petugas-petugas pendidikan, misalnya polisi, ahli hukum datang ke sekolah. Sehari itu memberi ceramah, ada permainan-permainan, simulasi, sehingga saya sedikit beruntung ya. Kita bagus ya, mungkin perlu ditingkatkan gitu. Iya, Bapak. Bagaimana kita jangan hanya menulukan akademik, matematik, sains, IPA, jangan lupa. Ada yang lebih penting karakter tadi, yang harus ditanamkan di seluruh tingkat pendidikan. Mulai dari PAUD tadi, terutama di kritikal tadi SD, SMP, tadi SMA. Kalau mahasiswa sudah jadi ini, setengah jadi ya. Tinggal kita menguatkan apa yang sudah diperoleh selama ini, meneruskan, kemudian juga menambahkan, menguatkan ya, terutama leadership. Karena mahasiswa ini calon leader ya. Iya, Bapak. Sekarang dia nothing ini, dia tidak nothing, but in the future become something. Betul. Terima kasih. Iya, Bapak. Sama-sama, Bapak. Jadi jelas ya teman-teman Pro 2 bahwasanya ternyata dari yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor, siapa sih yang paling berperan dalam pembentukan karakter? Semuanya berperan, mulai dari keluarga, karena madrasah utama, betul ya Bapak. Terus juga lingkungan sekolah, kampus, yang dibalik itu ada guru, dosen, tenaga pendidik. Terus di lingkungan pemerintah juga memiliki peran terhadap pembentukan karakter. Dan lingkungan masyarakat, teman-teman Pro 2. Berikutnya, Sabul mau ke Bapak Wakil Rektor. Bapak, menurut Bapak bagaimana cara membangun karakter profesional sejak masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, Bapak? Saya sangat sependapat ya dengan apa yang disampaikan Pak Rektor tadi. Memang pendidikan usia dini itu dimulai dari rumah. Terus nanti akan meningkat pada lingkungan. Tentu saja lingkungan itu bisa di lingkungan formal dan informal. Nah kemudian kita bisa lihat sejarah yang fakta. Bangsa kita, bangsa Indonesia merebut kemerdekaan ini bukan dengan berleha-leha, bukan dengan cara menggunakan AI ya, bagaimana cara merdeka itu dengan pengalaman-pengalaman, dengan hari-hari yang dilalui penuh dengan dinamika. Ya. Iya Bapak. Sehingga kita bisa merdeka. Panjang cerita itu kita tahu semuanya. Kemudian kita bisa juga lihat contoh yang sering diajarkan kita di sekolah.
bagaimana Jepang ketika dibom oleh Amerika luluh lantak. Iya. Tapi waktu 20 tahun bisa bangkit dan menjadi salah satu ikon raksasa ya ekonomi dunia. Apa yang ditanamkan pada masyarakatnya adalah rasa disiplin, kerja keras, ada rasa malu dan tanggung jawab. Iya. Sehingga dalam waktu singkat ya, 20 tahun mereka eksis bahkan sampai sekarang. Nah, ini penting untuk kita lihat sebagai fakta sejarah. Dan itu bisa sebenarnya kita jadikan pedoman atau contoh. Kemudian dalam hal ini kita juga perlu menyampaikan seperti yang Pak Reto sampaikan tadi sebagai tambahan dari saya kepada pemudanya sendiri. Iya, Bapak. Pemudanya sendiri perlu juga mengevaluasi diri. Seperti ya mahasiswa sekarang ini, mahasiswi. Berhenti cari nilai yang paling bagus itu. Apa yang penting itu tingkatkan kapasitas. Hari ini belajar apa? Apa yang didapatkan? Termasuk tadi Pak Reto juga sebut kepada guru-guru atau dosen. Iya. Berhenti ya pada orang tua juga. Berhenti tanya kamu ranking berapa. Tapi tanya hari ini kamu dapat apa? Pengalaman apa? Iya. Karena ini akan menjadi modal bagi mereka ketika menghadapi dunia nyata. Karena ada gium. Kegagalan itu bukan lawan kesuksesan. Dia bukan lawan. Tapi kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Jadi jangan takut gagal. Ini bagi pesan pada mahasiswa-mahasiswi. Jangan takut gagal. Kegagalan itu bagian dari kesuksesan. Ketika kita gagal, berarti kita akan mencapai kesuksesan. Orang yang tidak pernah boleh gagal, berarti dia akan mengalami kehancuran. Karena apa? Karena orang yang tidak pernah gagal, dia akan tertampar oleh dunia nyata nantinya. Karena dalam hidup ini pasti ada kegagalan. Dan bagaimana bangkit dari kegagalan itu, itulah fondasi tadi, pendidikan dan karakter. Siap, Bapak. Jadi jangan takut gagal, betul Bapak ya? Benar. Karena terkadang kegagalan inilah yang akan membuat kita naik kelas. Benar. Selesai kita melewati kegagalan, ya kita akan naik kelas, betul ya Bapak ya? Betul. Dan Asabul berikutnya mau ke Bapak Rektor. Pak, kalau membayangkan Indonesia di masa depan nih Pak, seperti apa sosok SDM unggul yang kita butuhkan? Oke, ini pertanyaan bagus ya, ya Azabul ya. Iya, Tapi Pak. saya mulai dengan ini. Saya ada buku, bukunya bagus ya. Student A ya. A ini berarti cara akademik dia A. Working with employees ya, dipekerjakan oleh student C. Yang C di bawah itu. Iya, Pak. Ya. Student B become government. Dia yang B tadi jadi pegawai PNS. Government, working with government. Sedangkan student C employee ya, mempekerjakan A. Iya. Nah, jadi itu fenomena dunia global. Bahwa yang hebat cara akademik itu bekerja dengan C. Iya. Karena dia jadi pengusaha. Jadi orang hebat. Yang B jadi government atau pekerja worker. Yang C mempekerjakan A. Nah, itu buku itu saya ada. Iya, Menarik iya, itu. Bapak. Saya tulis di koran juga. Tetapi di kenyataannya saya juga berapa alumni saya ketua ini. Baik dari SD, SMP, SMA, kuliah. Saya ketua itu. Karena pemikiran-pemikiran. Itu saya amati. Kawan-kawan kita yang hebat dulu cara akademik ya. Iya, Pak. Matematiknya 100, perfect. IPA-nya, biologinya, fisika, kimia 100. Jadi pekerja itu. Kalau duduk di ironi dia diam-diam saja. Dia hanya teman hanya satu orang, cara ekonomi juga pas-pasan dan sebagainya. Tapi yang gaul tadi, yang C tadi, Iya. karena mungkin ya cara akademik dia kurang, maka dia banyak bergaul jadi aktivis atau menolong orang tua bisnis atau apa, karena Iya. di akademik tidak dihargai gitu. Tapi dia cari kompensasi lain. Tapi itu yang terpakai. Itulah menjadi bupati, anggota dewan, pengusaha sukses. Iya, Bapak. Karena dia punya skill, social skill Pak ya. Karena di akademik, di kelas dia kurang dihargai karena C, hanya pelengkap. Tapi dia di luar gaul Pak. Pandai bergaul dengan kawan-kawan. Kalau bahasanya gaul, kalau bahasa agak ekstrim, agak preman dikit. Iya. Agak preman tapi positif ya. Di mana-mana punya kawan, di mana-mana warung dia duduk. Tapi itulah bekal hidupnya. Itu yang sukses Pak. Iya. Kalau kita ngumpul itu wah,
kita diberikan sarana ini pakai aja nih mobil, Iya. sumbangan, ada yang sakit dia yang banyak nyumbang. Itu saya belajar dari hidup ini, apa yang dipentingkan hidup ini. Berarti clear kan? Iya, Pak. Yang tadi buku Caremia bahwa social skill, kemampuan berteman, menghadapi masyarakat, berkontribusi, itu yang pentingnya. Ya, oke. Ke depan pertanyaannya bagus tadi. Indonesia tentu bagian ya dari globalisasi, digitalisasi. Iya, Bapak. Tentu hal-hal yang dipentingkan dalam hidup nanti tentu juga ya. Kita katakanlah dunia tanpa batas nanti orang akan flow-nya arus orang, arus keuangan manusia, sosis ya. Tentu kemampuan katakanlah berkomunikasi tadi. Ya, mungkin ini di buku ini panjang tapi kata kunci tadi berkomunikasi. Iya, Bapak. Mampu bekerja sama baik dengan masyarakat kita, dengan dunia luar untuk menghasilkan katakan nilai tambah tadi, sinergi tadi, greater value kita bekerja sama. Kemudian juga kemampuan-kemampuan untuk menghadapi konflik ya, karena kita konflik tadi perbedaan-perbedaan membuat konflik, tapi konflik yang produktif, yang konstruktif tadi. Kemudian juga menghadapi tantangan ya, problem solving ya, bahwa Iya, Bapak. bahwa problem itu bukan untuk dihindari tapi untuk dipecahkan. Nah, itulah mungkin kampus dengan kurikulum ya, problem solving dia Pak. Baik secara di kelas tadi maupun secara materi kurikulum kita, kemampuan tadi problem solving skill namanya. Tahu memecahkan masalah. Dan yang lain tadi ya, kejujuran ya, disiplin, mampu bekerja sama, mampu bekerja keras dan sebagainya. Itu ke depannya. Tentu juga karena sudah future kita dari negara terbuka ya, tentu kemampuan berbahasa asing ya, bahwa dulu bahasa Inggris itu dianggap bahasa English itu bahasa asing, sekarang udah kewajiban ya, Iya, Pak. syarat minimal mungkin bahasa Inggris, kemudian Cina sekarang mana bahasa Mandarin ya, mungkin 3. Dan alhamdulillah kita berada di mana sekarang? Di kampus Haji Agus Salim. Iya. Nah, kita orang tua kita itu mampu berbahasa 10 ya. 10 bahasa asing gitu. Apalagi kita udah ada teknologi ya untuk mudah lebih belajar dengan bahasa asing. Itu skill-skill yang harus dibutuhkan pada akan datang ya, future tadi. Iya, sehingga dengan skill-skill itu generasi muda ini siap menghadapi tantangan global ke depan, betul ya Bapak? Iya. Dan selanjutnya Hasabul mau ke Bapak Warek. Pak, apa nih langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk bisa membangun karakter? Apa Pak? Baik, Langkah terima kasih sederhana apa? Yamin. Saya menggarisbawahi ya, tadi saya sampaikan berhenti mengejar nilai. Mahasiswa, terutama ini mahasiswi, berhenti mengejar nilai. Artinya apa? Bahwasanya kita sekarang mengejar kapasitas. Ya. Apa artinya nilai bagus, tapi kapasitas kita rendah? Ya. Tidak ada arti nilai yang bagus jika kapasitas kita rendah. Iya, Pak. Ini yang dibutuhkan oleh negara kita saat sekarang ini. Mahasiswa konkretnya ikut organisasi ya yang kita sediakan di kampus ini, fasilitasnya ada, semua organisasi kita ada ya. Ikuti, pimpin satu proyek ya, proyek sosial, kemudian jadilah leader di sana. Sehingga karakter itu, pendidikan sekalian tadi bisa terasah di sana. Nah, dalam hal ini pertanyaan dari Yamin tadi, Iya Pak. bagaimana membangun karakter bagi generasi muda ke depan ya? Iya, Apa Pak. tahapan-tahapannya tadi ya? Merangkai dari cerita tadi, bahwasanya generasi muda sekarang harus siap dengan perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Jika kita tidak siap dengan perubahan, maka kita akan tergilas. Maka persiapkan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Sekarang zamannya digital, Iya. kita harus bekali diri dengan digital. Kata Pak Reto tadi bahasa Inggris, sekarang tidak sulit untuk belajar bahasa Inggris. Ada AI yang bisa kita manfaatkan untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri. Dan itu sudah ada bukti-bukti ya, beberapa orang mahasiswa katakan kemarin, Iya, saya Pak. hanya bahasa Inggrisnya dengan AI saja katanya. Artinya bekali diri kita dengan skillful. Tadi Pak Reto bilang social skill, ada juga dengan soft skill. Nah, ini diharapkan tentu saja mampu memberikan dampak positif
jika seseorang atau katakanlah generasi muda itu tangguh tadi, ya, dia tidak akan mudah menyerah, kemudian dia akan gapai cita-citanya dengan kompas tadi, dengan panduan tadi, ya tentu saja dengan menanamkan karakter yang ada dalam dirinya. Kalau kita di Sumatera Barat ini cenderung ya lebih kuat karakter kita secara religi, maka kita tanamkan itu nilai religiusitas ya pada diri kita, pada yang mudah-mudahan ini pesannya termasuk pada diri saya sendiri ya tentu saja, bahwasanya nilai religiusitas kita itu ya banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat, yang kita dengar, Iya Pak. itu perlu kita tanamkan. Ya, semuanya ada dalam karakter tadi, ada disiplin, jujur ya, tangguh ya, kuat ya. Kemudian ada disiplin yang karakter yang bertanggung jawab dan bagian itu dari integritas. Ini akan menjadi modal bagi kita untuk menapaki masa depan. Iya, Nah, kemudian catatan berikutnya adalah masa depan itu dia dirangkai, dia tidak datang. Nah, yang merangkainya itu dengan cara apa? Pendidikan dan karakter. Iya, Tidak siap. Dan saatnya teman-teman ya, action untuk melakukan hal-hal sederhana, padahal sederhana Bapak ya, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja untuk bisa membangun karakter. Tapi kembali lagi ke kita, mau nggak kita action? Nah, Teman Pro 2, seru ya pembahasan kita hari ini mengenai pentingnya pendidikan dan karakter dalam merangkai masa depan. Tapi sayang banget kita cuman ada 1 jam Bapak untuk pembahasan ini. Tapi Asabul masih ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Rektor nih. Pak, misalkan nih generasi muda ini cuma punya waktu 30 menit setiap hari untuk mengembangkan diri. Kegiatan apa yang paling Bapak anjurkan, Pak? Oh, pertanyaan bagus ya. Mm-mm. Saya sederhana menjawabnya ini. Ini mungkin sebagai insani kampus ya, boleh kita agak idealis ya, kritis terhadap ini. Saya lihat mungkin saya punya anak ya yang kuliah di universitas favorit di Indonesia, katakanlah universitas favorit ya. Kemudian SMA dulu favorit juga, SMP favorit, saya pastikan itu. Tapi ada sedikit pertanyaan menggelitik saya ya. Orang-orang yang berpendidikannya di sekolah favorit ya, katakanlah SD, SMP, SMA sampai kuliah, Iya, Pak. nanti jadi pekerja. Walaupun dalam pendidikan SMA favorit itu bagus, ada agama situ, ada sholat berjemaah, Iya. tapi jadi pekerja, katakanlah mereka bangga menjadi pekerja dengan perusahaan asing, perusahaan multinasional, konglomerat Indonesia misalnya, ya dengan gaji besar. Nah, kemudian yang mengisi katakanlah government itu dari B tadi atau C tadi, Iya, Pak. dari politikus dan sebagainya itu, sehingga maaf yang kaya makin kaya karena orang-orang hebat teman-teman favorit ini tadi bekerja memperkaya tadi karena kemampuan dia, Iya, Pak. worker tadi. Maka yang jadi leader tersisa lah yang B atau C tadi. Jadi menggelitik dari kenapa yang apa tadi grade A tadi ya, yang talent tadi yang bagus, talent apa tidak dititip dia leadershipnya, itu Iya. yang memimpin negara kita. Ya betul ya, ini Iya. fenomena ini real ya, Iya, tamat universitas itu. Kawan-kawan saya bangga kerja di perusahaan asing, gaji perusahaan petroleum, oil ya, gaji dolar, mempekerja asing, karena kemampuan tadi. Iya, Pak. Jadi pertanyaan 30 menit Iya. leadership, saya yakin ya. Leadership, Berkaya, Pak. kaya. Bekali Anda leadership untuk sukses tadi. Katakanlah di kampus menyediakan wadah ya, BEM ya. Lihatkanlah Anda itu mampu mengelolakan kawan, bahwa menjadi good leader itu bisa di-create. Iya, Pak. Bacalah tip-tip, latihlah. Ya, bagaimana memimpin rapat, bagaimana bersama-sama kawan melaksanakan suatu event ya, sukses. Bagaimana mengatasi konflik, bagaimana melobi ya, approach pendekatan kepada orang-orang penting lah, dosen, rektor, pejabat dan sebagainya. Jadi itu yang salah satu saya pesan ya, bahwa menjadi hebat sukses itu ada juga menjadi bermanfaat bagi manusia, bagi umat, bagi masyarakat. Iya. Kita orang yang hebat tentu juga menghebatkan orang. Iya. Ya. Satu pendapat saya ya, the great leader create the better leader. Nah itu maksudnya seorang pemimpin yang bagus itu dia meng-create, berarti ada kontribusinya pada masyarakat. Dia akan Iya. membina
Itu yang sukses. Mm-mm. Dia sukses dirinya, dia sukses untuk keluarga dia, Iya. tapi dia juga mensukseskan orang lain. Iya. Nah, itu tentu di UKM Pak itu dibina, sendiri nggak bisa. Nah itu, jadi pertanyaan saya simpel tadi dari Azabul ya, bahwa 30 menit cobalah aktivis tadi, tapi dengan positif. Menjadi Jadilah, leadership, bekerja sama dengan kawan-kawan di sini, menjadi leader dan sebagai aktivitas kita selesaikan dengan baik. Siap. Itu Azabul, terima kasih. Iya Bapak, terima kasih Bapak dan luar biasa. Jadi teman-teman, kalau misalkan kamu ada waktu 30 menit saja nih setiap hari, apa yang harus dikembangkan? Kemampuan leadership, oke? Dan selanjutnya Abul mau ke Bapak Warek. Pak, kalau misalkan kita harus merancang resep sukses masa depan, singkat saja Pak, 3 bahan utama menurut Bapak yang wajib kita dalami, apa itu Pak? Baik, pertanyaan yang menarik dan sulit ya. dalam Bukan waktu 1 tapi 3 Bapak. ya. Baik, kita dalam hal ini tidak mewariskan ya harta. Kita bisa lihat bagaimana orang yang punya harta banyak diwariskan uang, itu rentan konflik. Diwariskan tanah nih bisa jadi sengketa. Yang diwariskan itu adalah pendidikan dan karakter. Dan pertanyaan Yamin tadi, 3 resep utama Bapak. 3 resep utama untuk bisa membangun generasi yang mereka memegang teguh pendidikan dan karakter dan menjadi orang-orang yang sukses untuk masa depan Bapak. Baik. 3 karakter itu yang perlu dibangun menurut saya adalah setidaknya 3 yang bisa saya sampaikan ini. Ini berkaitan dengan karakter. Karakter itu bukan masalah orang-orang baik. Ya, itu levelnya anak TK kalau orang bicara orang baik. Tapi yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama integritas. Ada rasa tanggung jawab, ya, ada rasa dia memiliki karakter tadi kejujuran, ada kedisiplinan. Seperti saya contohkan tadi, tanpa dilihat orang pun, kalau itu memang aturannya dia kerjakan. Mau dia melakukan sesuatu yang salah, dilihat orang tidak dilihat orang, dia tidak akan kerjakan. Kalau yang benar dia kerjakan. Kemudian yang kedua, dia harus tangguh. Dia tidak mudah menyerah. Dia seperti Al-Fatih tadi, tidak hanyut dia, padahal dia sudah dikudeta. Iya, Bapak. Tidak hanyut, dia bangkit kembali. Dia pimpin kerajaannya sehingga bisa sukses dia. Yang kedua itu tangguh. Kemudian yang ketiga adalah empati. Sepitar apapun kita, mahasiswa misalnya, sepitar apapun, jika tidak punya rasa empati, tidak mau kerjasama dengan orang lain, tidak bisa menerima pendapat orang lain, kita saja yang pintar, kita akan menjadi orang pintar yang kesepian di tengah kepintarannya. Pekerjaan itu tidak bisa selesai satu orang, apalagi berkaitan dengan urusan-urusan publik ya. Jadi artinya apa? Empati itu harus ada. Kita merasa hebat boleh, kita hebat boleh, tapi jangan meremehkan orang lain. Kemudian kita bekerja sama dengan orang lain untuk saling membangun, untuk saling mencapai tujuan kita. Jadi 3 apa tadi? 3 yang pertama adalah integritas. Yang kedua tangguh, yang ketiga empati. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas resepnya. Semoga ini bisa menjadi resep ampuh teman-teman ya, untuk kita bisa menjadi generasi yang insya Allah sukses di masa depan. Dan gak kerasa kita udah di penghujung, tapi ada satu hal yang Asabul ingin minta dari Bapak Rektor dan juga Bapak Wakil Rektor, 1 kata untuk generasi muda Bapak. Oke. Untuk sebelum menutup ya, untuk melengkapi ini, ada sebuah kisah ya, bahwa menyampaikan pesan itu storytelling, tapi singkat aja. Karena pengalaman ini ya, melihat mahasiswa, tentu saya sudah menyaksikan saksi hidup, melihat mahasiswa saya sukses gitu. Kemudian saya merecall memori saya balik ke belakang 30 tahun, 25 tahun yang lewat. Ketemu mahasiswa sukses. Ada kisah ya, katakanlah seorang aktivis di suatu kampus saya sebutkan negeri. Kemudian saya panggil dia, Ananda atau adik, suatu saat temui Bapak 10 tahun lagi. Kenapa Bapak? Insya Allah adik atau Ananda sukses. Setelah 10 tahun dia temui saya. Kenapa Bapak tahu saya sukses Pak? Dia jadi pengusaha helm.
dan sukses kaya, cara materi, Iya. attitude bagus. Akhirnya saya jawab 10 tahun itu. Nama inisialnya R ya, saya tidak sebutkan. Itu rahasia perusahaan ya. Karena Ananda R punya karakter. Agamanya kuat. Dia selalu jaga sholat. Kalau saya ngajar itu ya, Pak sudah azan Pak, sholat kita dulu Pak. Nah, Masya Allah. Dan itu saya teruskan Pak ya, kalau kita azan. Kemudian dia jadi ketua BEM. Dia santun dengan saya, Bapak saya dilayani cara baik. Dengan kawan-kawan dia santun. Kemudian karakternya dia udah mulai bisnis dari kuliah dulu. Saya bisa melihat sekarang mahasiswa sekarang akan apa masa depannya ke depan. Apa yang dia punyai sekarang itu yang karakter tadi. Ya. Iya Pak. Karena nilai-nilai agamanya bagus, dia mampu tadi empati dengan kawan, pandai komunikasi skill tadi, mampu penyokauan, ada konflik dia cool ya menghadapi itu. Kemudian satu lagi, tidak apa-apa kita mengkutip Helmi Yahya ya. Helmi Yahya saya ada TikToknya itu kan viral ya. Iya, saya selalu mengikuti. Kenapa orang pintar itu gagal? Kenapa Pintar Pak? cara akademik ya. Ya. Betul apa yang dikatakan oleh Warek tadi. Karena orang pintar itu biasanya ego. Saya pintar, kamu bodoh. Betul ya? Dia Iya, meremehkan orang lain. Dia look down kepada orang lain. Tetapi konsepnya kita sukses karena orang lain. Kemudian kedua, dia tidak percaya sama orang lain untuk memberikan pekerjaan. Saya hanya manusia satu-satunya yang mampu mengerjakan ini. Anda bodoh tadi. Sehingga tidak ada trust. Dalam manajemen kita kan, kita adalah ilmu bisnis kan. Working with true people, kita bekerja sama baru bisa melaksanakan suatu pekerjaan besar. Iya. Dia tidak percaya, maka berusaha sendiri tidak ada hasil yang maksimal. Bahkan hanya kelelahan, ya tadi kesepian ya. Nah, kemudian dia tidak mendapatkan ide-ide bahwa manusia itu two head better than one head. Betul ya? Iya. Dua kepala, dua pikiran lebih baik satu kepala. Kalau kita pintar mungkin ide kita satu saja. Iya. Mungkin tidak mampu menghadapi persaingan yang tajam. Two head better than one head. Nah itu. Jadi kesimpulannya orang pintar akademik banyak gagal. Tapi orang pintar berkarakter tadi itu yang gagal. Iya, itu dari iya, saya. Bapak. Jadi untuk satu kata kepada Iya, Pak. mahasiswa, satu kata ya. Untuk generasi muda Bapak. Satu kata atau satu kalimat ya? Satu kalimat boleh Iya. Bapak. Iya. Karakter hebat, sukses hebat. Boleh diulangi lagi Pak? Karakter hebat, sukses hebat. Karakter hebat, sukses hebat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah boleh teman-teman semuanya. Dan semoga kita bisa menjadi generasi muda yang memiliki karakter hebat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Habul mau ke Bapak Wakil Rektor. Pak, satu kalimat untuk generasi muda Pak. Baik, makasih Yamin. Masa depan yang hebat itu dia tidak datang dengan sendirinya, tapi dia dirangkai. Dua benang yang merangkainya adalah pendidikan yang mencerdaskan otak dan karakter yang mencerminkan nurani. Siap. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Masya Allah luar biasa. Dan memang benar teman-teman ya, bahwasanya masa depan itu bukan hadir begitu saja, tapi masa depan itu dirangkai. Dan pakai apa kita merangkainya? Kalau misalkan kita merangkai dengan pendidikan dan juga karakter, percayalah, goals dan juga hal-hal baik itu akan menjadi milik kita di masa depan. Betul Bapak? Dan teman Pro 2, nggak kerasa kita udah di penghujung obrolan aja di hari ini. Sebenarnya masih banyak hal yang harus kita bahas, tapi sayang kita cuma punya waktu 1 jam. Nggak apa-apa, semoga next kita bisa bertemu lagi dengan Bapak Rektor dan juga Bapak Wakil Rektor ITB Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2, dari diskusi hari ini, kita memahami bahwa masa depan bukan sesuatu yang ditunggu teman Pro 2, tetapi sesuatu yang dipersiapkan. Pendidikan membuka peluang, sementara karakter membantu kita menjaga dan memaksimalkan peluang tersebut. Teman Pro 2, mari terus belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, teman-teman, tetapi juga berintegritas. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan sampai di penghujung obrolan kita. Semoga bermanfaat. Dan saya Ashabul Yamin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pro 2, teman terbaik kamu.